Ini video kedua merupakan lanjutan dari video yang pertama tentang nyari ide di penelitian. Kalau kalian belum nonton video yang pertama, coba tonton dulu video yang pertama karena ini berkaitan dengan video yang pertama. Yang pertama tuh selalu berangkat dari problem, kayak yang sebelumnya aku spill. Berangkat dari masalah dulu, cari dulu masalahnya apa. Intinya kita tuh nyari masalah di rumah kita, di sekolah, hal yang buat kita resah, atau masalah di lingkungan lain mungkin di petani, nelayan atau semacamnya. Kalian lagi liburan, vacation, terus ngelihat wah ini kayak nelayannya tuh bahan bakar apa tuh kapalnya mahal gitu misalkan, atau enggak ke kebun terus ngelihat kok kayak petani kebunnya kok kurang apa tuh kurang mupuk apa gimana. Intinya berangkat dari suatu masalah dulu. Kalau bisa masalahnya tuh yang jarang kedengaran sama orang. Urgensi itu gini, eh, ada masalah tuh yang harus banget diselesaikan, ada tuh yang nggak diselesaikan juga nggak kenapa-napa. Contoh urgensinya tinggi itu gini, misalkan dalam suatu, ini contoh ya, nih imajinasi aku aja. Pernah lihat kecelakaan mobil yang masuk kolong truk gitu nggak? Jadi ini truk nih mobilnya terus masuk ke dalam truk gitu karena truknya tuh nggak ada bumper belakangnya. Itu menurut aku urgensinya juga tinggi karena udah sering ya kecelakaan mobil kayak gitu, tapi solusinya sampai sekarang juga belum ada kan di lapangan, masih kayak gitu-gitu aja, truk nggak ada bumper belakangnya, rear guardnya tuh nggak ada. Terus masalah yang urgensinya kurang tinggi nih menurut aku ya juga nih sifatnya personal, ditujukan juga supaya untuk referensi aja ngebentuk pemikiran anak-anak SMA. Handphone, handphone kalau kita nyetir sambil main HP kan bahaya. Terus misalkan ya, ini neliti tuh dia coba bikin alat kotak, HP-nya taruh dalam kotak itu, kotaknya ada di dalam mobil misalkan. Jadi sama dia nyetir tuh kotaknya tuh nggak bisa kebuka gitu misalkan, ke lock dia. Itu menurut aku masalah sih masalah ya tentang kecelakaan orang saat main handphone sambil nyetir gitu. Tapi urgensinya itu kalau lagi nggak ngetren tuh nggak akan kalah sama yang urgensi ngetren. Ngerti nggak maksudnya? Misalkan ada dua penelitian nih. Satu tuh meneliti soal apa sih yang lagi ngetren sekarang, mobil listrik ya, mobil listrik, SDGs, Sustainable Development Goals. Kalau ngambil topik dari situ pasti bagus. Satu lagi tuh meneliti soal misalkan apa ya, misalkan ya tanaman hias, penyakit pada tanaman hias. Satu lagi neliti soal kendaraan listrik gitu ya. Pasti yang di up tuh yang bakal potensi juara tinggi ya. Itu pasti yang lagi ngetren sekarang soal kendaraan listrik. Topik apa yang lagi ngetren di masyarakat, mana yang lagi booming, contohnya lagi booming tuh ya berita-berita apa sih sekarang lagi booming, lihat di FYP TikTok kalian itu lagi booming tuh apa dan bisa diangkat jadi penelitian tuh apa tuh. Jauh lebih dilirik daripada ngangkat masalah tuh yang nggak booming. Itu kalau di lomba karya ilmiah tingkat SMA. Paling sering banget kejadian kita kepikiran ide, tapi ternyata udah ada ya di e-commerce, udah ada ya di internet, udah ada ya di Google Scholar, di Google udah dipasarkan produknya, penelitiannya udah ada yang dilakukan sebelumnya, ngecek di Google Scholar juga udah ada penelitiannya. Itu paling sering kejadian kayak gitu. Saat penelitian tersebut udah ada, kita harus bisa nyari keterbaruan supaya itu lebih di atas dari penelitian yang ada. Ini penelitian yang udah ada, kita tuh harus ada keterbaruan tuh di sini. Entah variabelnya diganti, atau misalkan dia pakai air, kamu pakai kopi, atau misalkan dia tuh ada di suhu berapa derajat, kamu pakai suhu berapa derajat, beda suhu. Intinya harus ada keterbaruan dan perbedaan di situ. Itu yang menjadikan apa ya, state of the art dari suatu riset. Kalau orang lain udah ngelakuin, ya kita harus lebih dari orang itu. Misalkan contoh, kalian curious gitu di sekolah. Kak, aku curious kok di sekolah lain, yang di sekolah lain ya, itu dia tiap 30 menit sekali gurunya minta siswa buat istirahat sama 5 menit. Katanya itu bisa meningkatkan daya ingat. Aku mau coba aplikasiin nggak di sekolah aku sendiri nih. Ya udah kalian cari itu di Google. Kira-kira ada nggak sih sekolah yang udah mengimplementasikan hal tersebut? Terus kalau kalian mengaplikasikan di sekolah kalian sendiri, itu kan artinya metodenya sama aja ya, sama seperti orang-orang lainnya. Tapi karena sekolahnya kita beda, itu udah jadi suatu keterbaruan. Jadi mau keterbaruan yang itu bersifat lokasinya beda, tapi metodenya semuanya sama kayak penelitian sebelumnya itu nggak apa-apa. Yang penting ada keterbaruan. Gak usah mikir keterbaruan tuh yang gede-gede. Wah ini berarti harus diubah metode, itu nggak usah. Asalkan tempatnya beda aja. Kayak tadi ada sekolah neliti 30 menit sekali istirahat. Terus tapi di sekolah lain nih, bukan di sekolah kita. Kita mau coba praktekin di sekolah kita gitu, ngambil sampel di sekolah kita. Itu jadi suatu keterbaruan juga. Contoh lagi misalkan kita mau neliti simulasi ya, kita mau belajar fisika, kan si fisika tuh ngesimulasikan, cuma
eee, mayoritas kita belajar fisika menggunakan papan tulis gitu. Jadi kayaknya simulasinya kurang ya, jadi nggak kebayang gitu mobilnya lari kecepatan berapa, ngenabraknya kayak gimana tuh nggak kebayang. Terus kalian mau coba tuh pakai simulasi gitu, misalnya pakai mobil-mobilan ditaruh di bidang miring atau gimana deh, dan mau ngelihat seberapa efektif simulasi itu terhadap pemahaman anak-anak tentang analisa percepatan gitu misalkan ya, di pelajaran fisika. Cek tuh di Google Scholar biasanya, udah ada belum penelitian serupa. Kalau udah ada, tinggal cari aja keterbaruan yang beda dibandingkan penelitian sebelumnya. Biasanya tuh di penelitian sebelumnya tuh ada bagian saran dan masukan ya. Dari itu kalian bisa dijadiin patokan lah buat penelitian kita ke depannya. Supaya penelitian kita tuh kayak terus di atas atasnya gitu loh. Kan namanya ilmu pengetahuan kan selalu berkembang. Misalkan ini udah ada nih di penelitian dari univ mana gitu. Dia itu make 5 mobil eh, buat analisa percepatan. Tapi katanya dia pakai 10 mobil gitu misalkan. Supaya hasilnya lebih akurat karena ngambil datanya lebih banyak. Itu nggak apa-apa, bisa aja jadiin suatu aplikasi penelitian dan itu udah sebuah keterbaruan ya. Karena yang tadinya cuma menggunakan 5 mobilan untuk simulasi, ini kan pakai 10 mobil-mobilan gitu untuk simulasi percepatannya. Jadi nggak usah sesuatu yang gede-gede banget gitu buat keterbaruan. Aplikasi ini imajinasi kalian gimana kalau variabel A ditemukan dengan variabel B. Tentang hubungan apa terhadap apa hasilnya kayak gimana. Intinya jangan hal yang mainstream kayak hubungan air terhadap pertumbuhan tanaman. Coba cari yang unmainstream kayak hubungan frekuensi suara terhadap pertumbuhan tanaman gitu misalkan. Dan kita nggak tahu hasilnya kayak gimana. Jadi ibaratnya kalian ngebentuk suatu film tuh yang endingnya tuh nggak ketebak tuh bagus tuh penelitian. Jadi kalian penelitian tuh kalian sendiri nggak tahu hasilnya kayak gimana. Kita sendiri nggak tahu nih kita hasilnya kayak gimana. Itu baru bagus penelitiannya. Terus ya paling sering tuh aku lihat penelitian anak SMA tuh pemanfaatan limbah. Iya bagus sih pemanfaatan limbah sih. Tapi kayak gitu-gitu lagi. Kayak manfaatan limbah ini jadi biodiesel. Biodiesel masih bagus sih. Limbah ini jadi sesuatu gitu. Yang sebenarnya tuh risetnya tuh udah ada dari kapan tahu tahun 2016 aku SMA tuh risetnya gitu-gitu aja. Pemanfaatan tanaman ini jadi suatu apa, pemanfaatan buah ini jadi suatu apa. Sebenarnya boleh-boleh aja kalau pakai ya, tanaman dan apa tadi limbah jadi sesuatu produk gitu yang bermanfaat. Tapi at least kasih keterbaruan dibandingkan penelitian sebelumnya. Kalau kalian mau ngaplikasikan suatu limbah jadi suatu produk apa gitu misalkan jadi baju kayak atau tas atau jadi suatu botol minum atau jadi limbah apa, coba cari penelitian sebelumnya di Google. Jadi tiap nyari ide, dapat ide, itu cari dulu di Google Scholar. Ketik kata kuncinya. Udah ada belum sih penelitian sebelumnya yang aplikasi ini terhadap ini? Terus kalian baca tuh, baca-baca jurnalnya. Nanti kelihatan deh, oh ini udah dilakukan, berarti nggak usah kalian teliti lagi. Misalkan, oh tapi udah dilakukan, tapi ada yang kurang nih di risetnya, bisa kita pakai sebagai riset gap. Nah itu baru bisa kayak gitu. Jadi kunciannya ada di Google Scholar. Nanti soon deh aku bikin video tentang cara nyari jurnal ya di Google Scholar tuh kayak juga bisa sih. Ingat bukan seberapa canggih idenya, tapi soal gimana ide tersebut dapat mengatasi masalah, urgensi masalah yang diangkat, dan gimana caranya kita menemukan ide itu dari masalah yang krusial atau fundamental.